Shalom. Shalom. It's good to be with you the second day. Ya, senang bisa bersama dengan saudara lagi di hari kedua ya. Maybe yesterday I looked very much tired, Ya, yeah? mungkin kemarin saya kelihatannya sedikit lebih capek. Yes, because of traveling Ya, oleh karena perjalanan and the flu. dan saya kan lagi flu. I was taking medication, body was so tired. Jadi siangnya tadi waktu sampai di hotel, Pak Mutu minum obat batuk. Jadi ngantuk dia bilang. But today, Tapi hari ini God give me a little bit more strength. Tuhan berikan saya kekuatan lebih lagi. So that's why I asked the pastor's wife, Oleh karena itu saya tanya sama Ibu Gembala. do I look fresh now? Nah, hari ini kelihatan seger nggak nih? Hallelujah. Amen. God is good, yeah? Tuhan itu baik. But remember, yeah, Saya masih ingat, the Bible says, Alkitab katakan, in season and out of season. apakah itu musimnya atau di luar musimnya? Amen. You're always fervent for God. Bahwa kita harus selalu tetap yaitu tekun, sungguh-sungguh tuh di In dalam season Tuhan. and out of season. Apakah itu musimnya atau itu bukan We musimnya? have seasons in our life. Kan kita memiliki musim-musim di dalam kehidupan kita. Am I right? Benar gak? We have seasons. Kita kan punya musim-musim dalam kehidupan Some kita season kan. you're so happy. Kadang-kadang ada musimnya kita lagi Some senang. season you're so sad. Ada musimnya kita lagi And sedih. when you go through the aging, then you have different season. Lalu kalau kita mulai masuk ya sambil tambah umur, makin lebih tua, ya musimnya beda lagi. Hallelujah. So people of God. Jadi umat Tuhan. But in all the season, Tetapi di dalam setiap musim hidup kita, God says, Tuhan bilang, I will be with you. aku akan terus menyertaimu. Hallelujah. Amin. Now people of God, Umat Tuhan. that's where we begin to enjoy the presence of Karena God. dengan begitu kita baru bisa menikmati hadirat Tuhan. Amen. The two things the Bible says, Yaitu dua hal yang Alkitab katakan. he shall be like a tree that does not wither. Bahwa dia seumpama seperti pohon yang daunnya gak pernah layu. Remember Mazmur 1 ayat 3? Masih ingat kan Mazmur 1 ayat 3 katakan? Amen. The season, yeah? Ya bicarakan musim. He says, Dikatakan, shall be planted by the riverside. ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada waktu musimnya. Amen. What Dan is yang that tidak season? layu. Musimnya musim apa? Kamu ni terus tunggu dulu. Amen. Is that? You shall be planted by the Kamu riverside. akan ditanam di tepi aliran air. Now what season is that? Jadi musim apa itu? You know padi, the plant, Saudara tahu kan kalau yang namanya padi kalau ditanam, that's called planting season. itu kan musim menanam. Am I right? Benar gak? That means God has a season for our life. Artinya apa? Tuhan juga memiliki musim di dalam kehidupan kita. For Christian, Kalau buat orang Kristen, that is actually the born again experience. itu sebenarnya hanya sama aja. Yaitu kita itu ibaratnya itu diambil dari tempat penuaian, dimasukin ditanam. Itu kita Haleluya. seperti lahir baru. From darkness to light. Sama seperti dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang plants ajaib. you now. Dia tanam kamu. Now the Bible says, Alkitab katakan, he shall be planted by the riverside, and ia akan In ditanam the season- dia akan ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada waktu musimnya. meaning Artinya, this planting needs to grow, artinya pohon yang kita tanam ulang ini pun juga kan harus bertumbuh. and that is called another season. Yang namanya proses bertumbuhnya itu musim lain lagi. Hallelujah. So Jadi in that season, God must be there with you. di dalam musim itu pun Tuhan juga harus menyertai kamu juga kan? Amen. Why? Kenapa? Because otherwise there will be pestilences. Karena kalau tidak apa? Kalau misalkan pohon kita biarinin aja ya, kita nggak rawat pada musimnya, kan ya nanti dimakan hama juga. So Jadi God must be there Tuhan harus ada to help you in that season. untuk menolong kamu pada waktu musim itu. Bear fruit in this season Yaitu yang menghasilkan buah pada waktu musimnya. and shall not wither. Bahkan dikatakan daunnya tidak akan layu. Amen. So if you have a tree that the leaves does not fall, Kalau misalkan saudara punya pohon yang daunnya nggak pernah gugur, nggak pernah layu. you will have fruit all the days of your life. Pastikan kita juga akan memiliki buah yang dari pohon itu tuh setiap musim, setiap waktu. Amen. You remember once Jesus walked and he looked at the olive tree and he said there's no fruit. Fig tree. Fig tree, sorry. No. Jadi saudara masih ingat ketika Yesus melintas dia lihat ada pohon ara. Ya, ini kok nggak ada buahnya. And he said you will never bear fruit Lalu anymore. Yesus cuma bilang aja, kamu tidak akan berbuah lagi. That's not fair, isn't it? Kan kalau kita dengar sekilas begitu aja, kok Yesus kayaknya nggak adil banget If it kutukin is pohon not itu. the season for the tree to bear fruit, then how can you curse the tree? Mungkin saudara berpikir kalau memang itu bukan musimnya, yaitu untuk pohon ara berbuah, ya belum tentu kan pohon itu berbuah dong. Why? Kenapa? Because the characteristic of pohon ara, they will have fruit all the Karena time. apa? of the Karena day. karakter daripada pohon ara ini, dia musim nggak musim dia selalu ada buahnya. That's why Jesus said, Oleh karena itu kenapa Yesus jadi bilang,
Karena dia lihat nggak ada buahnya, yaudah kamu kutuk. You shall, you will not bear fruit Kamu anymore. tidak akan menghasilkan buah lagi. And when they came back, Waktu mereka balik, the tree completely died. tahu-taunya dalam waktu sekejap aja kok pohonnya udah kering, mati. Wow, when I read that, I got a shock. Jadi waktu saya baca itu saya juga kaget. His word is so powerful. Kok perkataan Yesus begitu punya kuasanya? Amen. That even the trees will die. Bahkan pohon aja bisa langsung mati. Amen. So people of Jadi God. umat Tuhan, So you and I, saudara dan saya, when you have the word of God in you, pada waktu saudara memiliki firman Tuhan di the dalam word dirimu, you speak perkataan yang saudara perkatakan, has power. itu juga punya kuasa. Amin. Amen. And what happened now? Dan apa yang terjadi? It shall not wither. Dia tidak akan yaitu layu. Meaning, Artinya, in your life, di dalam kehidupanmu, you will not wither. kamu tidak akan mengalami masa-masa loyo atau layu. Amen. Now people of Tuhan. God, no retirement. Nggak ada yang namanya pensiun. Even if you are retired, you still got income. Walaupun saudara pensiun pun saudara masih punya penghasilan. Can you imagine how God devised Jadi things? saudara bayangkan yaitu hikmatnya Allah di dalam melakukan hal-hal. Amen. Then it goes on and last it says, Lalu dikatakan yaitu apapun yang dikerjakannya akan menjadi berhasil. whatever he does. Apapun yang dikerjakannya. Well, that means you can do, you can, what they call, whatever you do means you go gambling. Artinya pada waktu saudara bilang apapun yang bisa kerjakan ini. Apapun ini artinya saudara misalkan mau masuk ke dalam hal yang buruk. Misalkan berjudi. Berjudi, or, Atau what they call, the football gambling. saudara kan tahu kan sekarang ini kan banyak yang namanya kan online ya. Judi-judi online ya. Main bola aja kita taruhan. And then you say, whatever God does shall prosper. Habis janji Tuhan apapun yang saya lakukan akan No. berhasil. Tidak. God will not allow you to do anything illegal. Jadi Tuhan pun tidak mengizinkan kamu untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Hallelujah. So even your everyday life, Bahkan di dalam kehidupan sehari-harimu. God does not want you to do anything illegal. Tuhan itu tidak mau kamu melakukan hal-hal yang And bukan not- resmi. And you should not be greedy. Kamu juga harusnya nggak boleh jadi serakah. I Gitu. give an example. Saya Yeah. kasih contohnya. My house neighbor wanted to sell his house. Nah, tetangga saya yang sebelah itu mau jual rumahnya. At that time, it was selling for 330. Pada waktu itu dia mau jual sekitar 330.000. No, it was selling 330, but he want to give me 350. Dia waktu itu, harga pasarannya 330, tapi dia mau jual 350 ke I saya. said, you give me 300, I take. Saya bilang kalau kamu kasih 300 saya ambil. My children say, should have bought it, pa. Lalu anak saya bilang harusnya beli Pak. Why? Kenapa? Because the house now is worth almost 1 million. Karena apa? Karena harga rumah itu sekarang udah jadi 1 juta. Amen? Wow. I don't want to be greedy. Saya nggak mau serakah. If God's will, I'll give it. That's Kalau all. memang itu kehendak Tuhan pasti Tuhan kasih. Kalau memang itu harus jadi So you milik saya. never put your heart and mind and your heart and your mind in the money. Jadi janganlah saudara taruh hati dan pikiran kamu itu di dalam uangnya. No. Tidak. Always put your heart and mind on Christ. Selalu taruhlah hati dan pikiranmu di dalam Kristusnya. He will direct your mind Kenapa? Karena Yesus atau Tuhanlah yang mengarahkan pikiranmu. how to make the right. Bagaimana untuk membuat hal yang benar. Hallelujah. So whatever you do, Jadi apapun yang kamu lakukan. that's why the Bible says, whatever he does shall prosper. Oleh karena itu Alkitab katakan apapun yang dilakukannya akan menjadi berhasil. Because you're doing everything right in the eyes of Karena God. apa? Karena kamu udah tahu apapun yang kamu lakukan itu hal yang benar. Today, many things are happening. Kenapa? Zaman sekarang ini banyak hal bisa terjadi. Even the Christians are doing things, it is beyond imagination. Bahkan yaitu orang Kristen itu bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar pikiran kita. Amen. Even those days, the Christians won't do it, but these days, Christians don't do it. Karena apa? Mungkin kalau kita perhatikan ya, orang Kristen zaman dulu belum tentu mau melakukan itu. Tapi zaman sekarang apa aja boleh. Amen. So sometimes brings me fear. Kadang-kadang kalau kita lihat ngeri sendiri gitu loh. Amen. Sometimes I feel very sad. Kadang-kadang saya rasanya juga sedih. Sometimes I feel like crying. Kadang-kadang rasanya udah mau I nangis. say, God, why is this happening? Kita tanya, Tuhan kok kenapa ini bisa terjadi? Why is that human hearts have become so dirty? Kenapa kok hati manusia udah jadi begitu kotor? So people of God. Jadi umat Tuhan. So Jadi prayer becomes only what they call obligation. doa itu jadi sekedar hanya kewajiban aja. That's all. Itu aja. They don't know it is through prayer that we receive all our blessings. Tetapi mereka nggak menyadari bahwa melalui doa kita, kalau kita nyatakan sungguh-sungguh, disitulah berkat kita juga akan datang. Our strength comes only in prayer. Karena kekuatan kita pun juga hanya bisa datang pada waktu kita berdoa. Amen. It's only when you are in the presence of God. Hanya pada waktu saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Amen. And read the word of God. Saudara baca firman-Nya. That's when the strength will come. Di situ kekuatan itu akan turun. An invisible strength. Bahkan kekuatan yang kita nggak bisa lihat dengan A mata. strength that your
your mind cannot comprehend. Bahkan kekuatan yang pikiran kita nggak bisa cerna. Why? Kenapa? Because He cares for you. Karena memang dia peduli kepadamu. He wants to meet you. Dia ingin bertemu He denganmu. wants to strengthen you. Dia ingin menguatkan And engkau. He wants to bless your Dan dia life. ingin memberkatimu. So people of God, Jadi umat Tuhan, once again, sekali lagi, I must tell you, saya harus kasih tahu the pada saudara churches today are losing three things. bahwa gereja zaman sekarang ini sudah kehilangan 3 hal. Three things 3 hal which has never been emphasized yang yet. sekarang ini gereja-gereja sudah tidak mau tekankan kembali. Number one Yang pertama is prayer life. adalah bicara kehidupan doa. But Tetapi they have prayer, mereka punya doa. but it becomes legalistic. Tetapi doanya udah jadi seperti kayak legalistik, kaku. Hanya sekedar ya itu tadi, Routine. rutinitas saja, There is no kewajiban. breakthrough. Akhirnya tidak ada terobosan. Now why no terobosan? Kenapa tidak ada terobosan? Because the prayer terobosan comes first in your life. Karena apa? Karena kalau mau berbicara tentang terobosan, terobosan itu hanya bisa terjadi kalau di dalam kehidupan pribadimu sudah mengalami terobosan dulu. God deals with you first. Jadi Tuhan harus berurusan dengan dirimu God terlebih cannot deal dahulu. with the outside Karena Tuhan tidak bisa berurusan dengan yang di if you're luar. not right with Him. Kalau kamu sendiri belum lagi benar di hadapan So dia. prayer life Jadi kehidupan will doa teach us to be corrected before God all mengajarkan time. kita. Jadi kehidupan doa itu seperti komunikasi dengan Tuhan. Di mana Tuhan ajarkan kita, yang ini kamu gak benar, yang ini kamu gak benar. Kamu harus gini, kamu harus gitu. Amen. You will be more focused on God. Jadi kita sehingga lebih fokus lagi di dalam Because Tuhan. why? Kenapa? If you do something back and then you come back to pray, you cannot pray. Kenapa? Karena pada waktu saudara melakukan sesuatu ya yang melanggar Tuhan. Lalu saudara mau kembali lagi ke Tuhan, mau berdoa. Berdoa pun juga udah susah. Nggak bisa tembus. So what will Kita happen? mau berdoa pun juga udah susah, nggak bisa tembus. So Jadi what happened now? apa yang terjadi? You will have formality aja. Akhirnya udahlah saya datang ke Tuhan formalitas aja seperti kayak setor muka. So you ask them, Kalau kita tanya, you pray now? doa gak? Eh, Doa. I pray. Saya doa. But Tapi the prayer never went above the roof. doanya mungkin sampai yang namanya ini ya, atap rumah aja gak tembus. So what happens? Jadi apa yang That's why terjadi? David says, Oleh karena itu Daud katakan, my prayer came back to my lap. doaku itu tuh kembali ke pangkuanku. He can feel. Dia bisa merasakan. He can feel that this prayer came back to him. Dia bisa merasakan seperti doanya itu tuh jatuh lagi ke pangkuan dia. So if that is the case, then how do you pray? Jadi kalau seperti itu gimana kita mau berdoa? You cannot get a breakthrough. Kita jadi nggak bisa dapat terobosan. It's like coming back to you, coming back to you. Karena seperti kayak membal aja, tuk balik lagi, tuk balik lagi. Hallelujah. So people of God. Jadi umat Tuhan. So when we learn this art of prayer, Pada waktu kita belajar yaitu caranya kita berdoa. you have schools of prophet, schools of prophecy, school of prophets, but we don't have school of prayer. Kita punya zaman sekarang ya. Coba kalau perhatikan, sekolah kenabian, sekolah yang namanya bicara Nubuatan. jadi sekolah kenabian, sekolah yang namanya gimana cara mau berbuat, sekolah mau jadi rasul, tapi ada nggak yang namanya orang tua atau gereja buka sekolah belajar doa? Kenapa? Kenapa? Jarang yang ngerti. Jarang yang ngerti dan juga jarang ada yang mau ikut juga mungkin. Amen. They don't know how to get into the presence of God. Sehingga mereka tidak tahu bagaimana untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. When you get into the presence of God, that's when you realize Pada waktu saudara datang ke dalam hadirat Tuhan, di situ saudara akan sadar. your work outside has got so much of influence in your prayer life. Karena apa? Karena kegiatan aktivitas kamu yang ada di luar itu bisa mempengaruhi doa pribadi kamu. Amen. It's both ways, ya. Karena apa? Bicara doa itu kan bukan hanya bicara sendiri aja, tapi untuk ke depannya, keluarnya. Your prayer can influence the outside, Karena apa? Doa saudara itu bisa membawa pengaruh kepada yang di luar. but Tetapi if you're influenced by the outside, kalau kamu lebih banyak dipengaruhi dari luar, then your prayer life will be influenced. maka doa kamu pun secara pribadi juga dipengaruhi. Jadi dua-duanya, dua pihak nih. Amen. So people of God, Jadi umat Tuhan, we need to realize that. kita harus bisa Prayer menyadari ini kehidupan doa. Number two, Yang kedua, reading the Bible. baca Alkitab. Amen. I don't know how many of us are sincerely reading the Saya Bible. tidak tahu berapa banyak dari kita yang benar-benar tulus ya kita baca yaitu firman Tuhan. Amen. So, but baca, if I ask you, why do you baca? Kalau misalkan baca Alkitab pun saya mau tanya sama saudara, ada alasan kamu baca Alkitab kenapa? Many of them because of duty, ya. Iya Kak, itu balik lagi karena kebanyakan dari kita ya kewajiban, tugas Tugas baca. yang harus baca. But do you read the word of God to say, God speak to me? Tetapi pada waktu saudara baca firman Tuhan ini, saudara itu selalu
Memiliki pikiran nggak? Tuhan bicara ya hari ini padaku. Speak to me through your word. Bicara padaku melalui firman-Mu ini. Correct me. Koreksi aku. Lead me. Tuntun aku. Teach me. Ajar aku. That's how we read the word of God. Begitu caranya kita baca firman So when Tuhan. you do that, Jadi pada waktu kita lakukan ini. God's word will hit you. Maka firman Tuhan itu pada waktu kita baca. Itu seperti kayak menghantam kita. Amen. Menegur kita. To make you realize, Supaya apa? Supaya kitanya sadar. oh, this is how it works, yeah. Oh, cara kerjanya tuh di dalam Tuhan seperti ini. Now, to get both of this together more stronger, Untuk bisa menjadikan yaitu apa? Doa dan baca firman Tuhan ini makin lebih kuat lagi. what do you have to do? Apa yang harus kita lakukan? Learn to fast at least Belajarlah untuk berpuasa paling tidak once a week. seminggu sekali. Once a week. Seminggu sekali Fast. berpuasa. Again, the problem fasting. Lagi-lagi bicara puasa. Ada orang Kristen udah don't know what to say lah. Saya nggak tahu mau ngomong apalah. Kalau udah bicara kepada orang Kristen ini bicara puasa, metode-metodenya ada-ada aja. Ada aja. Haleluya. Nggak ambil aja yang sederhananya aja gitu loh. Huh? You ask the Muslim, no problem. Coba kalau kita tanya sama orang muslim ya, saudara muslim kita. Kalau dia bilang puasa, dia orang semua sama rata. Semuanya ngerti. Mereka ngerti. Semua orang muslim serentak ngerti puasa itu apa. Kenapa orang Kristen nggak bisa, Pak? Kenapa kok kita gini loh? Ada yang kelompok A bilang begini puasanya. Kelompok B puasanya begini. Kelompok C puasanya begini. Mungkin kita punya Tuhan beda-beda ya. Jangan-jangan apa Tuhan yang disembah itu A, B, C, D beda-beda. Haleluya. Why? Kenapa? Because we don't read the Bible. Karena kita sendiri pada dasarnya nggak baca firman Tuhan. So when you learn to fast, Jadi pada waktu saudara belajar berpuasa. that's when you learn to crucify the Di flesh. situ, di dalam puasa kamu, di situ kamu belajar menyalibkan kedagingan kamu. Because this flesh has a voice to speak. Karena apa? Daging ini selalu mau ngomong aja. This flesh has a desire. Daging ini juga punya kemauan. And this flesh wants to do what it wants to Dan do. daging ini mau melakukan apa yang dia mau. So how do you crucify? Jadi bagaimana kita How do you keep salibkan? them on control? Bagaimana kita bisa tetap yaitu kuasai. You fast. Dengan cara Have you berpuasa. fasted? I forgot your name already. Ellen. Alan. Okay, Alan, you fast? Oh, very good ya. Tapi nggak kelihatan kurusan ya. Haleluya. Amen. You fast for what? You fast tapi masih buka toko kan? Nggak boleh. Saya selalu anjurkan kalau berpuasa itu janganlah kita melakukan aktivitas luar. Give the full day to God. Jadi kalau memang kamu mengambil puasa, benar-benar berikan waktu itu tuh satu harian untuk Tuhan. Sit at the feet of God. Jadi kamu benar-benar duduk di Lock bawah your kaki door. Tuhan, kunci pintunya. One day. Satu hari aja. Kak, nggak mungkin kita nggak bisa kasih Tuhan satu hari dong. Amen. Coba. Some people cannot. Ada orang yang nggak bisa ditinggal sendiri. But of course off the handphone or keep away the handphone. Yang sudah pasti kalau zaman sekarang saya bisa bilang kalau puasa matiin dulu lah handphonenya satu hari. Amen. Don't take it. Nggak usah terima. You try to sit down one day. Coba kamu coba duduk diam satu hari. Some people get scared. Ada orang yang sendirian tuh kalau di dalam ruangan bisa ketakutan. Some people say, what am I to pray for so long? Ada lagi yang tanya, kalau berdoa sendirian lama-lama apa yang mau didoain? Some people say, I get so scared. Ada orang yang bilang saya ketakutan. Pernah saya dengar itu semua. Pernah nggak dengar orang bilang seperti itu? Hallelujah. Now people of God, Sama Tuhan. that's why you learn Di situ kamu belajar to hear the voice of your flesh. untuk mendengarkan yaitu pas suara kedagingan kita. That's why you hear suara daging. Di situ kita dengar pertama-tama suara daging dulu. Amen. How the flesh will speak to you. Bagaimana daging ini bisa ngomong sama kita. Hallelujah. Now people of God, Sama Tuhan. so when you keep on doing that, Jadi pada waktu kamu terus lakukan ya misalkan apa? Doa, baca firman, puasa. you crucify them. Kamu akan salibkan So kedagingan itu. Sekarang Your spirit, soul, and body is focused. roh, jiwa dan tubuhmu itu akan jadi satu fokus. Focus on Christ. Fokus di dalam Kristus. When we are focused, then your prayer becomes like an arrow. Kalau misalkan kita sudah fokus baru yang namanya doa kita itu kita seperti yang namanya tuh pemanah pegang panah tuh tahu targetnya langsung tuh apa. Amen. Do you know the panah how they shoot ya? Kan tahu kan kalau pemanah itu kalau dia mau mengarahkan yang namanya busurnya itu dia udah tahu targetnya kan? Kan dia mesti tarik seberapa jauh. Jadi seberapa jaraknya
Dia mesti tarik seberapa kencengnya. Artinya kan pada waktu dia tarik busurnya itu tangannya nggak boleh gerak tuh sama sekali. Dia mesti pegang teguh. Kalau dia udah tahu tepat sasarannya, baru dia lepas. Itu juga kehidupan doa. So holding on is most difficult. Yang disuruh bertahan pegang busurnya ini yang susah. Very difficult. Sometimes you shake. Iya kan, kalau kita liatin pemana-pemana itu ya. Kan kadang-kadang kalau dia udah tariknya saking kenceng tuh kan bisa bergetar tangan dia. Itu paling susah tuh. People of God. Pak Tuhan. So prayer is not that easy as that. Jadi saya katakan doa itu bukan hanya sekedar kata-kata pap gampang No. gitu aja. Tidak. Prayer is the place where you bring down the strongholds. Karena apa? Doa itu tempat di mana saudara apa? Runtuhkan kubu-kubu, benteng-benteng. And if you are like that person, Kalau saudara adalah orang seperti itu, the devil is scared of you. si iblis jadi takut sama kamu. Because why? Kenapa? You know the sasaran. Kamu udah tahu sasarannya tuh You know kemana. when you pray, it'll come down. Karena kamu tahu, dia tahu kalau kamu doain yang ini, kubu ini akan runtuh. So people of God, Pak Tuhan, please check yourselves. jadi coba periksa kehidupan saudara. We are getting closer and closer to evil and wicked days. Karena apa? Kita ini semakin hari masuk ke dalam hari-hari yang jahat. So that you will not be cheated by the world. Supaya apa? Kalau saudara udah teguh di dalam doa, baca firman, puasa kamu tidak akan tergoda atau dipengaruhi oleh dunia. Di dunia nggak apa-apa. But what about the false prophets? Kalau di dunia mungkin masih nggak apa-apa. Bagaimana kalau saudara ketemunya sama nabi palsu? Itu yang paling bahaya. Itu yang paling bikin bahaya orang Kristen di dalam gereja. Amen. Not the one outside, Jadi bukan yang di luar, but inside. tapi di dalam. So Satan has already started sending people into the church. Jadi setan itu sekarang caranya menghancurkan gereja itu dia mulai kirim orang-orang masuk ke dalam. Jadi dihancurkannya dari dalam. Amen. Why? Kenapa? Pengajaran yang aneh. Dia datengin apa? Orang-orang yang kasih kepada gereja Tuhan pengajaran aneh-aneh. Amen. Mujizat palsu. Am I right? Katanya bisa dapat gitu. You know who does that? They pray and then put their hand like that. Dapat apa itu Pak? Dapat batu Batu. lah, dapat inilah, dapat itu. You know who does that? Siapa yang melakukan hal itu? Sai Baba. Tahu nggak Sai Baba? Sai Baba itu yang si kribo, rambutnya kribo, orangnya pakai bajunya orange. Kalau suka ke pasar baru di Jakarta tuh toko-toko tekstil pasti punya gambaran foto dia. Dia bisa begitu. Ya itu pinter bikin begitu. Not only that, Kan hanya itu. he can disappear. Sai Baba bisa hilang loh. You can talk to him, he can disappear. Saudara bisa lagi ngobrol begini nih, toto dia hilang. He can disappear. Dia bisa hilang. Now people of God, Ma Tuhan. that means how are you going to see? Nah, bagaimana kamu mau beda pekakan tahu? This happened to one of my friend I know as hamba Tuhan. Jadi ini terjadi kepada satu ya teman saya, dia seorang hamba Tuhan. He was a lawyer, Dia dulunya dia adalah seorang pengacara. very successful. Pengacara yang cukup sukses. So a lot of money, Jadi dia punya banyak uang. masuk politik. Masuklah ke politik. When he went to politics, he became bankrupt. Pada waktu dia masuk ke politik dia jadi bangkrut. One day he decided to commit Satu suicide. hari dia putuskan mau bunuh diri aja. He went to the train station, Dia pergi ke or no, stasiun train kereta. near the hill. Jadi dia pergi yaitu ke lintasan kereta api yang agak di atas bukit. He comes at night. Kan dia datang malam-malam. Amen. He wants to jump. Karena dia mau apa? Bunuh diri dengan menjatuhkan diri He was supaya waiting for kelintas the train kereta. to come. Jadi dia lagi nunggu keretanya melintas. And the moment he wanted to jump, Ketika dia mau lompat, a voice said, ada suara bilang, I am the way, the truth, and the life. akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nobody was around there. Dia lihat sekelilingnya gak ada orang. He got scared. Dia ketakutan. Who is this? Siapa ini? So Jadi he went around and asking, what is this dia word? keliling. Dia tanya, suara apa sih ini yang ngomong ini, yang ngomong ini. So finally one friend told him, Lalu pada akhirnya ada seorang teman kasih tahu dia. that is the word from the Bible. Itu adalah firman Tuhan. He took the Bible, started reading. Lalu dia mulai ambil firman Tuhan dan dia mulai baca. After reading, Setelah baca, he accepted Christ. dia terima Tuhan Yesus. And he gave his life to Christ. Dan dia memberikan hidupnya kepada He began to Kristus. serve God. Dia mulai melayani Tuhan. He was such a rich man.
Now he go everywhere to preach the gospel. Yaitu dia itu dulunya orang kaya. Jadi sekarang itu dia kemana-mana memberitakan Injil. Amen. Just walk around everywhere. Dia jalan kemana aja. One day he was passing Sai Baba's palace. Satu hari dia melintas di depan yaitu istananya Sai Baba. I'm talking about this incident happened in India. Jadi saya ceritakan ini kejadian benar terjadi di India. And Sai Baba was in the palace. Sai Baba ada di istananya. Told his friend, Lalu memerintahkan assistant, anak buahnya untuk call panggil the man dia. in. Panggil orang ini. And he came in. Ketika dia masuk, And he came in. Sai Baba was sitting in the throne. Sai Baba duduk di atas tatanya. He said, how much do they pay you to go around the place to teach? Sai Baba tanya, berapa kamu dibayar yaitu untuk kamu memberitahukan yaitu tentang orang Yesus ini said, kepada orang-orang. I do it because I love my Jesus. Lalu si pendetanya bilang, saved saya my lakukan itu karena saya mencintai Yesus karena dia menyelamatkan hidup saya. He said, I will give you whatever you ask. Sai Baba bilang, aku kasih apa aja yang kamu mau. Money, Uang, women, perempuan, houses, rumah, property. harta benda, I give you all. saya kasih semua. You go and talk about me to Kamu everybody. pergi kemana-mana beritakan tentang aku. He said, Dia bilang, how dare you say that? berani kamu ngomong seperti itu. He is my Lord and my God. Dia adalah Tuhan dan Allah saya. Amen. So just Sai Baba said, if I show you Jesus now, would you accept me? Lalu Sai Baba bilang, kalau aku tunjukkan bahwa Yesus ada di sini, kamu mau nggak He jadi stood up pengikutku? Dia langsung berdiri, and lift up. dia langsung rentangan tangannya. Berubah jadi Yesus. Berubah jadi Yesus. This man saw that. He knelt down and cried, did I give my life to a magician? Lalu ketika hamba Tuhan ini lihat dia berubah jadi Yesus, dia langsung berlutut dan dia langsung yaitu menangis. Dia bilang, apakah aku memberikan nyawaku itu kepada tukang sulap murahan? And a voice from his heart spoke. Lalu dari dalam hatinya tuh Roh Kudus bicara. Look at his hand. Lihat yaitu telapak tangannya. Jadi ketika dia lihat telapak There tangannya, was no pierce. tidak ada telapak tangannya itu tidak ada bekas lubang paku. The moment he knew that it's not Jesus, Begitu dia tahu itu bukan Yesus, he ran to this man to catch him. dia langsung melari kejar yaitu mau tangkap si Sai Baba. Sai Baba just Langsung disappeared. Sai Baba hilang. Sekarang tukang sulap ya, has already entered the church. Ya kalau zaman sekarang ya hati-hati aja, banyak tukang sulap udah mulai masuk ke gereja. Amin. Begini Pak dapat itu. Begini dapat itu. Itu bukan gereja, itu bukan hamba Tuhan. Please be careful. Apapun itu bukan hamba Tuhan. Apapun kalau nggak pernah tercatat di Alkitab itu jangan percaya. Amen. It's not from God. Itu bukan dari Tuhan. That is Satanism. Yaitu namanya sama aja That's seperti yaitu how aliran Satan will setan. come to influence the people. Begitulah caranya si setan itu akan Who datang will be mempengaruhi caught by orang-orang. them? Siapa yang bisa yaitu terjerat oleh dia? Because people who are not born again, Kalau apa? Satu, orang yang mengaku Kristen tapi tidak lahir baru who sungguh-sungguh. don't read the word of God, Nggak baca firman Tuhan. who don't understand their God. Bahkan yang nggak ngerti siapa Tuhan Allahnya. These are the people who are attracted. Inilah orang-orang yang bisa dipengaruhi dan gampang disesatkan. Oh, gampang sekali mereka disesatkan. Haleluya. Jadi So jangan people like lihat that, depannya aja Kristen, jangan. be very careful. Harus hati-hati. The time we live in now will not want to listen to healthy preaching. Kan memang Alkitab sudah katakan di waktu kita hidup ini, di akhir zaman ini, sudah tidak mau lagi orang mendengarkan yaitu ajaran yang sehat. Mereka nggak mau ditegur. Ajaran sehat itu cara satu-satunya ya Pak, kamu ditegur, Amen. dibentuk. They don't want to hear. Itu sudah nggak mau lagi. Pokoknya you just talk about Jesus and go away. Ya udahlah kamu ngomongin aja tentang Yesus terus sudah selesai, Bu, udah No. pergi. Tidak. The word says that you need to be chastised. Karena apa? Karena memang firman Tuhan itu katakan You have to kamu be perlu broken. yaitu apa? Dihajar, dihancurkan. To be molded. Supaya apa? Kalau udah dihancurin dulu baru bisa dibentuk lagi. Amen. So people of Jadi God, Tuhan, now we go straight to the word. sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Now in Psalms 20 verse 2. Di dalam Mazmur yaitu kita kembali lagi itu Mazmur 20 ayatnya yang ketiga. Now in this chapter you will find that the Bible talks about what you call mice 7 times. Jadi kalau saudara perhatikan di dalam Mazmur 20 ini ada 7 kata kiranya yang diperkatakan dari ke-10 ayat. Amen. 7 times. 7 kali. But if you read in Psalms 18, Tapi kalau saudara baca di dalam kitab Mazmur 18, you will see saying my another 9 times. saudara bisa lihat di dalam yaitu keseluruhan Mazmur 18 ini ada
8 times. 9 times. 9 kali kata kiranya juga. Kiranya. Amen. And then you find in Psalms 144, Lalu saudara perhatikan di dalam Mazmur 144 7 times. ada 7 kali kata yaitu kiranya. Now David always used that word, Daud selalu menggunakan kata kiranya. my. Kiranya. Amen. My. I'm talking about my, not me. Huh? Jadi saya bicara tentang kiranya ya. No, my. My. Oh, punyaku. Amen. Jadi dia bicara tentang ku. David always talk about his God as ku. Jadi Daud itu selalu menghubungkan Tuhannya itu tuh seperti kayak miliknya. Jadi dia selalu bicara Tuhanku, Allahku, kuku gitu loh. Jadi dia kayak seperti personal. Amen. He takes it Hubungannya personal. personal. His God is a personal God. Jadi Tuhan itu buat Daud itu seperti kayak pribadi yang personal. It's Hubungannya personal tuh God. pribadi. A God is not far away. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh di sana. He says, my. Oleh karena itu dia selalu bilang, Tuhanku, My God. Allahku, My salvation. keselamatanku, My Redeemer. penebusku, My Savior. juru selamatku. He's always talking about Jadi himself. selalu tuh dia mengasosiasikan Tuhan itu kayak, Tuhan itu buat dia itu pribadi begitu. So people of God, Ma Tuhan, as Christians, sebagai orang Kristen, we are taught to personalize our God. kita pun juga diajarkan, yaitu kita harus memiliki hubungan personal dengan dia, We dengan don't Tuhan only kita. say Jesus, Kita bukan hanya bilang, Yesus. you say my God. Kita selalu bilangnya, Tuhanku, Yesusku gitu. It's my God. Tuhanku. Why? Because God wants a personal relationship Kenapa? Karena with memang people. Tuhan menginginkan hubungan pribadi. Jadi kalau ada hubungan pribadi itu kan bicara keintiman dengan dia. That means God wants keintiman. Jadi Tuhan mau tuh ada keintiman dengan dia. Hallelujah. So people of God. Jadi umat Tuhan, So now he says here, Sekarang dikatakan di sini, in verse 2, di ayatnya yang he kedua. did not say my now, but me. Dia bukan katakan milikku, tapi dia hanya bilang kiranya. Verse 2. Ayat yang ketiga katakan, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Amen. Now people of God, Ma Tuhan, when do you need bantuan? kapan sebenarnya kita perlu bantuan? Because he said may he send you help from his sanctuary. Kenapa? Karena Daud katakan kiranya dia mengirimkan bantuan yaitu dari tempat kudusnya kepadamu. Amen. People of God, God sends his help. Tuhan mengirim pertolongannya. Amen. From where? Dari mana? From his sanctuary. Dari tempat kudusnya. Now remember, every help that comes from us. Saudara harus ingat setiap yaitu pertolongan yang datang kepada kita. In James 1:20, I think, yeah. Di dalam Yakobus 1 yaitu ayatnya yang ke-17 katakan. Yakobus 1 ayat 17 katakan, setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada bayangan perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amen. In other words, Dengan kata lain, every good things kenapa? Karena Yakobus sudah katakan setiap pemberian yang baik is coming from the itu Father. datangnya dari atas, dari Bapa segala From terang. the sanctuary. Dari tempat Now, kudusnya. sometimes you don't even ask. Kadang-kadang kita nggak minta. You didn't ask for it, Kita nggak minta, but he gives you. tapi Tuhan kasih ke kita. Have you experienced that? Pernah nggak saudara ngalamin hal seperti itu? Kamu nggak minta, tau-taunya dapat gitu loh. Diberikan oleh Tuhan. Pernah kan? Pernah nggak? You know why? Saudara ketahu kenapa? Because he loves you. Oleh karena dia mengasihimu. He knows what is your desire of your heart. Artinya apa? Tuhan itu tahu. Kamu mulut nggak usah ngomong. Tapi hanya dipikirin dalam hati aja. Tuhan tuh tahu, Tuhan kasih. He's God like a father want to fulfill the desire of the children. Kan kita bilang Tuhan itu kan seperti Bapa buat kita. Amen. Sama seperti Bapa dunia kita. Kepengen dong mau memenuhi kebutuhan anak-anak dunianya. I went back home last time. Saya pulang ke rumah ya, It belum lama. was my granddaughter's birthday. Waktu itu ulang tahun cucu I saya. was not around. Saya waktu itu pas hari ulang tahunnya saya nggak ada. So I was at home when she came. Jadi saya ada di rumah, dia datang. Straight away she came and asked me, Dia langsung datang tanya saya. Grandpa, where is my gift? Opa, mana hadiah ulang tahunnya? Anak kecil kan, namanya kan anak kecil. Dia langsung tanya. I mean, with real what do you call yeah? What? With real Dengan Expectation. semangatnya dia ya. Karena kan dia tahu, dia kalau ulang tahun namanya anak kecil kan. Amen. Kalau ulang tahun kan pasti dikasih kado-kado. pasti opa akan kasih. Jadi dia tahu opanya waktu ulang tahun gak hadir,
Terus dia tahu opanya pulang ke rumah, Where's ketemu my- langsung tanya, opa hadiahku mana? Where's my gift? I gave the gift. Jadi saya kasih, memang saya udah siapkan. And then you say, oh, so beautiful. Langsung dia bilang, bagus banget Amen, katanya. people of God. Ma Tuhan. You and I, when we receive from Father, do we say, God, thank Jadi, you so much. Waktu kita ya terima sesuatu dari sesama kita di dunia ini aja kita bisa kasih reaksi. Tapi waktu kita terima sesuatu dari Tuhan, kita juga begitu nggak bereaksi nggak terhadap dia. Kita bisa bilang, aduh benar-benar bagus banget Tuhan, I terima never kasih Tuhan. expected this. Karena saya nggak pernah ngarepin I ini. never expected this. Saya nggak pernah ngarepin dapat You ini. are so good, Lord. Engkau begitu baiknya. Hallelujah. So people of God, Jadi ma Tuhan, our helps only come from the sanctuary. pertolongan kita itu hanya datang dari Dia. Amen. Now people of God, Ma Tuhan. now you remember the Psalms 121? Saudara masih ingat Mazmur 121? Masih ingat? Hah? Adi? Apa enggak? Ya, aku melayangkan mataku ke atas gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Ah. Pertolonganku datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ah. Ia tidak akan membiarkan kakiku tergoyah Aha. dan penjagaku tidak akan pernah terlelap. Aha. Ya, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Matahari tidak menyakiti aku pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga aku terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawaku. Tuhan akan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Amen. Now you look at that. All Saudara of that is perhatikan. kuku. No, I change it, Pastor. Huh? No, I change it, Pastor. You change it. Yeah. Oh, you change it. Yeah. I always read the Bible is mu is ku, Pastor. Oh, you read your own Bible. Yeah. Read the Bible, not your Bible. Aku melayangkan mataku ke atas gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amen. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Ah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ah. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan tanganmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan yang akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hallelujah. Now people of God, Ma Tuhan. this is the word that God gave me during the COVID. Wah, ini adalah firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya pada waktu I COVID. think I shared with you all, yeah? Saya mungkin kan udah pernah sharingkan kan ya. Amen. Tuhan kirim berkat how bagaimana. during COVID God took care of me. Bagaimana yaitu apa? Waktu masa COVID aja saya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak Tuhan ada pelayanan. masih kirim yaitu berkatnya buat saya. Amen. For 2 years, 3 years no ministry. Karena apa? Selama 3 tahun saya nggak ada pelayanan. I have no food. Ya, artinya saya nggak bisa I makan. don't ask anybody tolong saya, tolong Saya saya. nggak minta sama orang-orang lain bilang tolong saya, tolong Why? saya. Because I Kenapa? believe He is my God. Karena saya percaya bahwa dia Tuhan saya. Pertolonganku datang. Darimu. Hallelujah. So people of God, Jadi umat Tuhan, it is from His sanctuary. bahwa datangnya dari tempat kudusnya. God speak to somebody Tuhan bisa bicara kepada seseorang to feed you. untuk memberi makan juga kepada For dirimu. Elijah, God spoke to the cravens. Bahkan yaitu kepada Nabi Elia pertama-tama Allah bicara apa? Kepada burung gagak loh. Burung gagak tahu kan? Tahu burung gagak kan? Pernah lihat? Pernah lihat nggak? Hah? Burung gagak itu putih kan? Burung gagak udah paling hitam ya. Lebih hitam dari saya loh. Am I right? Benar gak? And do you know the characteristic of Tahu burung nggak gagak? karakternya burung gagak? Tuh Burung gagak, when you get the food, you will not share with anybody, you will run away. burung gagak itu burung yang paling pelit. Kalau dia dapetin sesuatu di mulut dia tuh nggak mau bagi kepada yang lain. Dia akan langsung lari sendirian. Never give anybody. Dia nggak mau kasih yang lain. But Tetapi God sent burung gagak to Elijah. bayangin Tuhan kirim burung gagak untuk kasih makan Nabi Elia pagi dan sore tiap hari. Burung apa? Yang dikirim burung apa? Burung gagak yang paling pelit. Burung yang paling pelit sekalipun. Hallelujah. Nah, people of God, Nah, Tuhan. sometimes God will send orang yang Amin. paling pelit untuk berkati kamu. Amin. Kadang-kadang juga Tuhan bisa pakai ya. Menurut kita mungkin ukuran manusia dia paling pelit. Tapi nggak tahu gimana dia bisa kirim berkat aja buat kita. Now people, Amin. it has happened to me many times. Itu seringkali terjadi sama saya. They ask me, that man bless you, ya? Sampai orang lain tanya, hah si dia bisa berkatin kamu? Never before. Nggak pernah itu mah. This is from God. Ini memang dari Tuhan. Kenapa? Kenapa? Never in the history orang itu pelit begitu. Kenapa? Nggak ada di dalam sejarahnya katanya orang itu bisa kasih karena dia pelit. Amen. Now people of God, Ma Tuhan. God can send burung gagak. Tuhan aja bisa kirim burung gagak. Now people of Ma God, Tuhan. that's why He says Oleh here, karena itu dikatakan, may the Lord answer you in the day of trouble.
sorry. Kiranya Tuhan yang mengirimkan Help you. bantuannya dari tempat kudusnya. Amen. May the Lord send you help from the sanctuary. Kiranya Tuhan yang mengirim bantuan kepadamu dari tempat kudusnya. Now people of God, Jemaat Tuhan. when you're in trouble, siapa yang membantu kamu? Jadi kalau saudara dalam kesusahan, siapa yang mau bantu kamu? Hallelujah. Remember, Ingat, the Lord says, Tuhan bilang, call unto me in times of trouble. berserulah kepadaku pada waktu dalam kesesakanmu. Hallelujah. And I will answer Dan you. aku akan menjawabmu. And I will deliver Aku you. juga yang melepaskan kamu And atau you will know meluputkan that kamu. I am your God. Sehingga kamu akan tahu bahwa aku adalah Tuhan Allahmu. Oh, God is very happy. Tuhan itu senang. When you are in trouble, you call Him. Jadi Tuhan itu paling senang kalau kita udah dalam kesusahan kita langsung panggil dia. And God is happy Tuhan itu senang when He help you. kalau dia bisa menolongmu. And then you will say thank you. Kan kamu juga akan bersyukur sama dia kan, You will berterima not say, kasih. oh terima kasih Tuhan. Kita But bukan your hanya tears berterima will come kasih, out. tapi kalau dalam pertolongan Tuhan mungkin kan saudara bisa nangis kan? Benar gak? Hallelujah. Now people of Nah God, Tuhan, can you imagine now? saudara bayangin, The Bible says here, Alkitab bilang, from His sanctuary He will send you. dari tempat kudusnya dia akan kirim bantuan. When that will happen, Kapan ini terjadi? this is when you and I wait upon the Lord. Di sini pada waktu saudara dan saya kita mau menanti di bawah kaki Now Tuhan in dulu. Psalms 46 verse 1, Di dalam Mazmur 46-nya itu ayatnya yang pertama katakan. he says, Dikatakan di dalam Mazmur 46 ayat pertama. Alkitab Indonesia ayat kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. hallelujah. Look at what he says. Apa yang dikatakan lihat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong di dalam kesesakan yang sangat terbukti. Amen. Now people of God, who Nah, is Tuhan, your God? siapa sih Tuhan kita? Who is God for you? Siapa Tuhan bagimu? But for the psalmist he said, Tetapi buat pemazmur yaitu Daud God is katakan our refuge. bahwa Tuhan itu sebagai tempat perteduhanku. Nah, kapan kita perlu pertuduhan? Kapan kita jadi bukan dikatakan tempat perlindungan ya, tapi Allah itu pertama-tama jadi tempat perteduhan kita dulu. Amen. When will you need pertuduhan? Kapan kita butuh perteduhan? When you're so hot. Waktu kita misalkan dalam kepanasan, When the heat is so great. waktu misalkan panasnya sengat You sekali, need to rest yourself. kan kita perlu misalkan apa? Harus berteduh terlebih dahulu. Now people of God, Ma Tuhan, when the world and the things of the world beat you up and you squeeze your life. pada waktu hal-hal di dunia itu ya seperti yaitu membombardir kamu, menekan kehidupan kamu. You become so capek. Kan kita bisa kadang-kadang capek. Amen. The Bible says, Alkitab bilang, go to tempat pertuduhan. pergi dulu ke tempat perteduhan Where kamu. is that? Apa itu? In your prayer. Yaitu di dalam doa. Go to Him and take out everything in your heart Jadi, and your mind. kalau saudara udah tertekan rasanya, cepat-cepat datang di dalam doa. Belajar serahkan semua yang ada di dalam all the tekanan burden in your hati dan heart and pikiran your kamu, mind. kasih ke dia. And the Bible says, Alkitab bilang, He will renew you. maka dia yang akan memperbaharuimu. Oh, He will renew you. Dia akan memperbaharuimu. He will strengthen you. Dia yang akan kuatkan He will kamu. give you a new zeal. Dia juga yang akan memberikan kamu semangat yang baru And lagi. that's why He says, Oleh karena itu dikatakan di sini, God is our refuge Tuhan itu tempat perteduhan kita and my strength. dan dia juga adalah kekuatan. Hallelujah. Now people of Ma God, Tuhan, some people try to work in their own strength. kadang-kadang ada orang yang coba melakukan sesuatu di dalam kekuatannya I sendiri. always tell God, Saya selalu bilang I sama have no Tuhan, strength. saya nggak punya kekuatan. You give me the strength to Engkau go. yang memberikan aku kekuatan untuk aku bisa laksanakan. Amen. In your strength I can go. Karena di dalam kekuatanmu lah aku sanggup And who melakukannya. is this God? Dan siapa Tuhan ini? He is the Almighty Dia itu God. adalah Allah yang maha perkasa. And the psalmist says, Dan pemazmur katakan, and strength. dan kekuatan. That means Artinya, this man has experienced that God was his refuge and his strength. bahwa orang ini sudah mengalami kalau Tuhan itu buat dia adalah tempat perteduhan dan juga kekuatannya. Hallelujah. And when Kapan? a very present help in trouble. Bahkan dikatakan yaitu sebagai penolong itu di dalam kesesakan sangat terbukti. Amen. Whenever you are in real trouble. Jadi pada waktu saudara benar-benar dalam kesusahan. Ellen, where do you go, Ellen? Kalau dalam kesesakan, kesusahan, Ellen mau kemana? You go to your daddy Datangin papahnya. or your mommy. Untuk mama. Oh, kemana? Mama. Oh, mama bukan papa ya. Papa nanti maki kamu, kamu nggak senang. That's father lah. Hallelujah. Go to your mommy ya. But the Bible says, go to your God. Ya Alkitab katakan kamu datangin Tuhan dulu. Jangan pergi ke manusia. Go to God first. Datang ke Tuhan dulu. Go and cry to Him. Datang ya nangis saja. Unload all your burden to Him. Kamu harus belajar untuk
untuk menempatkan Tuhan itu seperti Bapa dan ibumu. Amen. Unload your burden and your pain. Jadi kamu harus belajar curhatnya ke dia dulu. Why? Kenapa? Because Karena? he is a very present help in trouble. Karena apa? Pertolongan dia itu tuh cepat, maksudnya itu sangat terbukti. A very present. Jadi at very present tuh kayak cepat langsung gitu, terbukti. A meaning, Artinya very present means he will be there. dia itu akan ada di sana. He will be there. Dia akan ada di sana. When you come with the pain, Artinya kalau saudara datang dalam when you come penderitaan, with the trouble, waktu saudara datang di dalam when you come for kesusahan, help, waktu saudara minta he will be there to pertolongan, wait for you. dia itu udah ada di sana, udah nungguin kita dulu. Learning that. Jadi belajarlah akan hal itu. Amen. Learning that. Belajar akan hal itu. Then you will know Baru kamu tahu your help comes from bahwa him. pertolongan kamu memang datangnya dari dia. Hallelujah. The refuge comes from him. Perteduhan kita pun datang dari dia. Amen. He will be your present help. Dia yang akan menjadi yaitu penolong di waktu kamu dalam kesesakan. And he won't let you go. Bahkan dia gak akan lepaskan kamu begitu won't let you aja. down. Dia gak akan mengecewakanmu. In Psalm 71 verse 12. Di dalam Mazmur 71 yaitu Alkitab ayatnya yang ke Verse 12. 12. Alkitab Indonesia ayat 13. Yours 12 ya. Oh ayat 12. Ya Allah janganlah jauh daripadaku, Allahku segeralah menolong aku. Amen. Can you imagine? Saudara bayangin. This man is so desperate. Jadi orang ini begitu putus asanya. He's so desperate. Dia begitu putus asa. He said, oh God, do not be far from me. Sampai dia berkata, Tuhan jangan jauh ya dariku. Amen. Have you ever felt that God is so far away Pernah from gak you? saudara merasakan, kok Tuhan kok jauh amat ya sekarang sama saya? Ellen, have you felt like that? Yeah? Is it because God is far away from you? Apakah karena memang Tuhannya yang sebenarnya jauh dari kita? Or you have been far away? Atau kita yang sebenarnya udah jauh dari Tuhan? Kitanya ya. Karena memang Tuhan itu gak pernah menjauh dari kita. But Tapi because we are far away from him, we feel he's far away. karena kitanya yang udah jauh, jadi kita yang merasanya kok Tuhan kok jauh ya? Amen. But he says here, Tetapi dikatakan di sini, the psalmist says, pemazmur bilang, oh God, oh Tuhan, do not be far away janganlah from jauh me. daripadaku. Oh my God, make haste to help me. Dan segeralah menolong aku. Suddenly he feel God is so far away. Jadi tiba-tiba dia merasakan Tuhan itu begitu jauh. Kamu pernah begitu, Adi? God is far away. Tuhan itu kayaknya jauh ya. You know why? Saudara tahu kenapa? Number one, Yang pertama, because there's sin. oleh karena apa? Kita ada dosa. Unconfessed sin. Dosa yang biasanya kita nggak mau akui. Things that you have not confessed to God. Karena apa? Hal-hal perbuatan salah, perbuatan yang dosa yang kita nggak akui di hadapan dia. The moment you don't confess to God, Karena apa? Begitu kita tidak mau mengakui and tapi cleansed kita by His Spirit, tutup-tutupin. by His blood, Dan kita nggak dikuduskan dengan darahnya. and cleansed by His Spirit, Dan dikuduskan yaitu Fill dengan in the rohnya, Spirit. dipenuhi di dalam rohnya. you feel He's far Kita akan away. merasakan bahwa dia itu sepertinya jauh dari kita. That's why many people cannot pray. Oleh karena itu kenapa banyak orang yang tidak bisa berdoa lama-lama. Now, can you imagine now? Saudara bayangin, When you go into your room, and open the door, it's all dark, you switch on. misalkan kalau saudara masuk ya ke dalam kamarmu ya. Tadinya gelap gulita, kalau nyalain lampu, What happened? apa yang terjadi? When you switch on the light, Kalau saudara nyalakan lampu, kan jadi terang dia benderang. tunggu ya. Dia tunggu, plak, baru gitu ya. Kan nggak nunggu lama-lama kan, kita pencet stop kontak aja dia langsung nyala kan? Am I right? Kecuali kalau bolamnya udah mau mati ya. Amen. Now, people of God, Aman, Tuhan. remember, Ingat. God said the same thing. Tuhan juga sama. Call unto me in times of trouble, Berserulah padaku pada waktu kesesakan. and I will answer you, Aku akan menjawabmu, and deliver you, melepaskanmu, and lift you up. dan mengangkat kamu lagi. Amen. You have to practice that. Kita harus praktekkan itu. So that means, Artinya, in a year, how many times God is far away from me? yaitu di dalam 1 tahun berapa jauh, yaitu Tuhan itu jauh dari kamu. How many times? Berapa sering Tuhan itu jauh dari kamu. Ellen, berapa kali? Berapa kali? Kalau dalam waktu 365 hari ya 1 tahun. Berapa hari mungkin Tuhannya itu jauh dari kita. Berapa kali? Sering? Lebih banyak porsinya yang seringnya jauh atau tidaknya.
Ini kayak kita survei ya, kan kita bisa tahu nih jadinya nih. You know it yourself, kan? Ya udahlah kita nggak usah jawab, tapi masing-masing kan tahu. Tetapi You and I must be like going into the house, switch on the light must come. jadi saudara dan saya, kita itu kalau menghampiri Tuhan itu sama aja seperti kita masuk ruangan yang gelap, kita nyalain stop kontak. Hallelujah. Immediately like Langsung itu kan jadi terang that benderang. means Artinya, your connection with God must be on all the time. artinya bahwa hubungan pribadimu dengan Tuhan itu tuh harus on terus, nyala Anytime you terus. call him. Jadi setiap kali kalau berseru, He will answer you. dia pasti jawab. Hello. Amen. So we may ask myself, Jadi kita harus tanya sama diri kita am sendiri. I living like that when my connection with him is true? Apakah saya hidup seperti itu? Apakah hubungan saya yaitu dengan dia itu benar? Huh? Now people of God, Ma Tuhan. sometimes people come to be prayed. Kadang-kadang orang mau datang didoakan. I mean, if hamba Tuhan gak siap, dia bilang, okay come to service then I pray for you. Kadang-kadang kalau hamba Tuhannya nggak ada siap, ya oke deh kamu datang aja nanti ke ibadah, nanti saya doakan di situ. Kenapa? Kenapa? Dia harus pergi doa dulu. Dia harus doa dulu. Am I right? But Benar nggak? Tapi if you are just like the light, kalau saudara ibaratnya sama seperti yaitu terang, anytime. jadi kapan aja? Anytime is God's time. Kapan aja adalah waktunya Tuhan. I don't know whether I have shared you this what you call testimony. Saya nggak tahu saya pernah sharingkan ke ini nggak ya, kesaksian ini. I was flying from Jakarta to Hong Kong. Saya lagi terbang yaitu dari Jakarta ke Hong Kong. Somebody gave me a business class. Ada orang yang membelikan saya tiketnya bisnis kelas. So Jadi I was sitting down saya duduk, in Jakarta. I said, I'm going to rest. saya lagi pikir nih, waduh begitu naik pesawat enak nih dari Jakarta nanti sampai di Hong Kong ya bisa istirahat. Because transit in Singapore. Karena kan harus transit di Singapura. So I sat down, Saya duduk, try to relax. coba santai. Suddenly the stewardess comes and say, Puji Tuhan Bapak. Tiba-tiba pramugarinya bilang, puji Tuhan Pak. Oh puji Tuhan means anak Tuhan lah itu ya. Kalau bilang misalkan puji Tuhan, lihat kamu ya pasti kan dia kenal paling Saya enggak. puji Oh Tuhan. ini mungkin jemaat lah satu gereja. Puji Tuhan Pak Pendeta lagi. Puji Tuhan Pak Pendeta. Oh kamu kenal saya? Iya, Bapak pernah melayani saya. Oh I say praise God. Then after little while she came to me and said, Bapak bisa tanya enggak? Lalu gak lama kemudian dia tanya, Pak saya boleh tanya? Ya udah, I thought I can sleep now. Ya saya pikir ya dia tanya lah sebentar ya saya bisa Duduk tidur. sebelah saya. Saya bilang ya udah kamu mau tanya Okay, duduk tell aja me what sebelah. can I do for you? Lalu saya tanya, apa yang bisa saya lakukan She buat was kamu? asking me question, answer. Jadi dia tanya, saya jawab. Pesawat hampir mau turun di Singapura. Sampai dari perjalanan Jakarta sampai Singapura, udah mau mendarat ini. Dia bilang, Bapak bisa doain untuk saya? Dia bilang, Pak Pendeta boleh gak doain saya? I said, boleh. Saya bilang bisa. Okay, let me Saya pray. bilang saya udah mau No, tumpang no. tangan aja buat dia. Dia bilang, gak tunggu Pak. Pakai minyak aja Pak. Pakai minyak dulu. Kok saya nggak punya minyak? Saya bilang, saya kemana-mana gak bawa minyak. So what she did? Apa yang dia lakukan? She said, tunggu saya bawa minyak. Dia bilang, tunggu saya ada minyak. She went to the kitchen, Dia pergi ke pantry-nya ya. took a butter. Dia ambil itu kan kalau di bisnis kelas itu ada yang namanya mentega yang kecil di plastik gitu. She Dia heat it panasin, up, jadi minyak. kan jadi minyak. Bawanya. Dia bawa itu. I say, hari ini urapan butter ini. Saya bilang ya udah dah hari ini kamu bawa mentega dah. So I took it. Ya saya buka, saya ambil. She was sitting on the seat. Jadi dia duduk di samping saya. I said, Father, in Jesus' name. Saya cuma bilang Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. And the girl just sliding and falling down. Tiba-tiba si anak ini, si pramugari ini selonjor ke bawah jatuh. Ini pesawat mau turun. Pesawatnya udah mau turun. I mean, pramugari is down there. Ini pramugari ini ada aja So selonjor. remember ya, Ingat, when you're always connected with God, kalau saudara selalu terhubung dengan Tuhan, anytime kapanpun God can use you. Tuhan itu bisa pakai kehidupan kamu. Gak usah tunggu waktu. Amen. That is why we need to keep the connection right all Oleh the karena itu time. kita harus bisa menjaga yaitu hubungan kita itu selalu benar di hadapan Tuhan. Amen. So people of God, Jadi umat Tuhan, we must keep it right. kita harus tetap jaga benar. No, make sure your eyes, your ears, your mouth, and all that does not sin against God. Bahkan saudara harus bisa pastikan mata kamu, pendengaran kamu, mulut kamu, tangan kamu ya, itu nggak boleh berbuat dosa. So you keep yourself clean. Jadi before kamu God. harus tetap bisa menjaga So hidupmu that itu the bersih. Spirit of God will be in Supaya you. roh Tuhan akan selalu ada di dalam dirimu. Amen. Now, Sekarang in Psalms 94 and verse 17, di dalam Mazmur 94 ayatnya yang ke 94, 16. 17, 94, ayat yang 17. ke-17 katakan. Mazmur 94 ayat 17. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Amen. 94:17. Unless the Lord had been my help, my soul would have soon
have settled in silence. Ini terjemahnya agak sedikit berbeda. Jikalau bukan Tuhan yang menjadi penolongku, maka jiwaku akan tinggal di tempat sunyi. Amen. Meaning, Bukan nyaris aku, tapi jiwaku akan tinggal di tempat sunyi. Artinya, I would have been dead. aku bisa aja udah mati. Kalau Tuhan tidak tolong saya, Kalau Tuhan gak menolong saya, I would have been dead. aku bisa aja udah mati. Now people of God, Wah Tuhan, do you say that to God? apakah saudara juga katakan itu kepada Tuhan? God, without you, Tuhan, tanpa engkau, I cannot live. aku gak mungkin hidup. I say that every day. Saya katakan itu tiap hari. Every morning I get up. Tiap pagi saya bangun, Every night before I sleep, tiap malam sebelum saya tidur, I tell him, saya bilang sama Tuhan, without you, tanpa engkau, Lord, I cannot live. Tuhan aku tidak bisa hidup. Be with me. Sertailah aku, Strengthen me. kuatkan aku, Give me a good sleep berikan aku waktu tidur yang to see enak tomorrow. untuk aku menghadapi besok. Amen. Why? Kenapa? Because without him, Karena tanpa dia, you can't live. kita gak mungkin Oh, bisa hidup. Ellen, you can say, I'm a young man. Enggak, Ellen bisa bilang saya masih muda. I still have got a long way to go. Saya mungkin masih banyak waktu ya untuk saya jalani. Nobody can count the days. Tidak ada yang bisa menghitung hari-hari Nobody hidupnya. can count how long you're going to live. Bahkan tidak ada yang bisa menghitung berapa lama kita akan hidup. Hallelujah. But Tetapi when you go to God kalau kita berseru pada Tuhan and you're aware dan kita sadar that He is the one who give you life, bahwa dialah yang memberikan hidup itu padamu and tell Him, dan bilang pada dia, without you, tanpa engkau I cannot do aku anything. gak bisa lakukan apa-apa. I cannot do anything today. Aku gak bisa lakukan apa-apa hari ini. Why? Kenapa? Because all good gifts come from Him. Karena kan dikatakan semua pemberian yang baik itu kan datangnya dari dia. Only from Him. Hanya datang dari dia. So you become conscious now. Kita menjadi sadar. You become conscious Kita sadar that He is the God who does good all the time. bahwa dia adalah Tuhan yang melakukan kebaikan setiap So waktu. as long as you don't do what God does not want you to do, Selama kamu melakukan apa yang Tuhan bilang, kamu jangan lakukan yang ini atau kamu perlu lakukan yang ini, He will walk with you. maka dia akan terus berjalan dengan engkau. Hallelujah. So people of God, Jadi umat Tuhan, so that means the psalmist says, Pemazmur katakan, may the Lord send you help from sanctuary kiranya Tuhan yang mengirim bantuannya yaitu dari tempat and kudusnya strengthen you out of Zion. dan menguatkan atau disokong yang kau dari Sion. Or in other words, Atau dengan kata lain, strengthen you from His presence. dia itu menguatkan kau dari dalam hadiratnya. Amen. Now people of God, Ma Tuhan, now verse 3. Verse ayatnya 3. kembali lihat yaitu Mazmur 20, Alkitab Indonesia itu ayatnya yang keempat katakan. Kiranya diingatnyalah segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Amen. Oh, kalau gitu tiap-tiap kali saya kasih persembahan kasih, God does not remember, ada juga ya. Apakah artinya setiap kali saya memberikan persembahan, ada juga persembahan saya yang nggak diingat Tuhan? Because it says here, Kenapa? Karena may He firman-Nya kan remember katanya, all your offerings. kiranya diingatkannya segala korban persembahanmu. Hallelujah. May He remember your offering. Kiranya dia mengingat semua korban persembahanmu. Meaning, Artinya, He may not even remember your offering. dia belum tentu mau ingat dengan persembahan kamu loh. Why? Kenapa? Because you give torn ones. Mungkin kamu kasihnya apa? Uang yang udah jelek ya, yang udah sobek. Have you seen in the offering box ya? Pernah nggak lihat kotak koleksi? Siapa yang hitung di gereja ini uangnya? Bu, Siapa? Ibu ya? Oh, Ibu udah buka itu lihatnya uang masuk bagaimana Bu? kalau ibu lihat kalau udah hitung uang, ada uang yang kalau mungkin sekarang bagus ya masukin ke dalam itu ya, dalam apa? Envelope. Amplop. Kalau dulu sebelumnya mungkin uangnya dibejek-bejek ya, lu masukin gitu, asal diuntel-untel. Aduh, you gotta take it out. Aduh, saya kadang-kadang dulu saya juga pernah bantuin gereja hitung itu tuh. Itu uang sampai mesti dibuka, dilipat, dialus, dimulus-mulusin dulu gitu, Pakai dirapihin. setrika dulu. Sampai ada satu teman saya, Nah. dia koordinator ya, ibadah. Dia bilang, sampai uang yang jelek dia cuci dulu loh di rumah. Dicuci, dijemur sama dia katanya. Habis dia penggeli katanya megangnya katanya. Oh, kasih siapa? Masa yang udah jelek begitu mau dikasih ke Tuhan? You try to give that to pengemis? Kalau uang yang udah sobek, udah kotor gitu, kalau kita kasih pengemis aja belum tentu dia mau terima. You send it back. Jangan kata pengemis, kasih pengamen aja coba. Mau nggak? Dia nggak mau. Have you come across pengemis? Pernah kembali? nggak saudara sampai yang namanya diperlakukan pengemis? Diambil deh uangnya. Apa aku boleh beli ini? Misalkan ya maaf aja ya. Kasih misalkan uang mungkin cuma 500 gitu atau 200. Ya 200, 500 dia bisa beli apa? Kamu dikasih 500, 200 juga nggak bisa beli apa-apa kan? Ada nggak di dalam coffee? Kalau kotak kolektor udah nggak ada koin-koin ya. Yang paling besar, yang paling kecil berapa Bu? 5.000 ya.
2.000, 5.000, 5.000 ya. 1.000 ya. No lah Pastor, no more. Nomor 1.000. Puji Seldom Tuhan. lah. Ah, 5,000 pemerintah lah, bikin Pastor. gereja 1.000 kaya. Haleluya. 2.000. Amin. Yang paling besar 100.000 ya. 100.000. Haleluya. Now let me ask you. Every time when you come to giving, what do you give? Jadi setiap kali kalau saudara datang ya, ingin memberi persembahan untuk Tuhan, yang mana yang kamu pilih untuk kamu kasih kepada dia? Do we actually prepare ourselves to come and give offering? Jadi waktu kita mau datang beribadah, sebenarnya dari rumah kita udah persiapkan belum? Berapa persembahan yang kita mau kasih? Udah siap, Pak? Ataupun baru cari-cari? Atau waktu giliran kolektor dia bilang, ya kita waktunya memberi, baru cari-cari-cari. No. Tidak, For God to remember, buat Tuhan untuk mengingat, what does that mean? apa yang artinya? You must have given something meaningful. Kamu harus bisa memberikan sesuatu yang juga punya arti. Wah, luar biasa dikasih so much ya. Wah luar biasa ya, dia kasih banyak sekian. Hallelujah. Why? Kenapa? Because I didn't expect the person to give so much. Karena mungkin apa? Karena kita tahu mungkin orang itu kita nggak mengharapkan kalau dia bisa memberi banyak. Amen. But Tetapi he gave something to bless the work. dia itu masih memberikan sejumlah sesuatu lah untuk bisa memberkati, yaitu apa? Pekerjaan Tuhan. Amen. People of God. Ma Tuhan. So he says here, Jadi dikatakan di sini, may he remember. kiranya diingatkannya semua korban persembahanmu dan disukainya lah korban bakaranmu. Amen. Korban bakaran itu apa? Kalau bicara korban bakaran ini apa? Perjanjian baru, korban bakaran itu apa? Kalau di dalam perjanjian baru mau bicara korban bakaran itu apa? Bakar uang aja. Hah? Bakar uang like the Chinese people bakar ya. Kan ada kan? Cengbeng. Is that cengbeng gitu? Ya. Not only cengbeng, that day. Orang Chinese bakar uang. Biasanya kan kalau orang Chinese ya, orang Buddha tuh kan suka bakarin uang-uangan. Ini 1 juta. Ini $1 juta. Hell bang no. Tapi kalau mau baca saya nggak ngerti kenapa orang-orang ini bisa masih mau kirim juga gitu. Orang jelas-jelas ditulis banknya bank neraka. Bank neraka. Ini Pak. Ini nggak pernah lihat ya uang beginian ya? Banknya aja bank neraka, terus mau dikirim lagi ke orang yang matinya. Ya dia udah tahu lah ini duit nanti nyesarnya kemana. Dia kasih $1 juta. Ini loh, lihat ini lembarannya nih. Lihat aja Pak lembarannya. Kasih lihat Mas. Ya kasih lihat, banknya tulisannya Bank of Hell. Bener-bener tulisnya Bank of Hell. Bukan main-main tapi yang benar ini. Jangan ambil Pak, nanti Iya, itu yang biasa dibakarin orang-orang mati. orang mati dibakar ini. Orang Chinese suka kirim uang ke neraka. Kok dia udah tahu? Habis jelas-jelas ditulis Bank of Hell. Masa dia nggak tahu hell itu di mana? Mereka sendiri pilih kasih bukan yang kecil. Bayangin buat orang mati aja nggak mau dibikinin uang yang $100 ya. Pecahannya 1 juta lagi. Haleluya. Can you imagine? Saudara bayangin. Nah, kita mau kasih Tuhan, kita pilih yang mana yang Kalau kita mau kasih ke Tuhan, kita pilih yang kecil atau yang besar? Kalau nggak bisa nggak usah, nggak ada. Amen. Because he says here, may he remember all your offerings and accept your burnt sacrifices. Jadi kiranya diingatkannya lah sih, yaitu apa? Korban persembahanmu dan diterimanya korban bakaranmu. Nah ini termasuk kita kasih perpuluhan. Ini termasuk nggak dengan kita memberikan perpuluhan? You remember what I said the last time? Saudara masih ingat ketika saya katakan yaitu mungkin 2 bulan yang lalu ya. Kenapa dalam pemberian ada kutuk? Kenapa? Yaitu di dalam pemberian aja. Walaupun kita memberi tapi kok kenapa finansial kita kok ada kutubnya? Dalam pelayanan nggak ada kutuk. Tapi dalam pemberian ada kutuk. Kemana? Di dalam pelayanan, in the ministry. When you do ministry there's no kutuk there. Ya. Di dalam saudara melayani Tuhan mungkin nggak ada Walaupun kutubnya. suam kuku. Yaitu walaupun saudara melayaninya suam-suam kuku. Tapi dalam pemberian Tetapi kenapa kok di dalam hal memberi, adanya. walaupun saudara memberi aja Tuhan masih bilang kamu kena kutuk. Amen. That is why Oleh karena itu, if you watch carefully, kalau saudara perhatikan dengan teliti. people who are poor in the church will always remember. Kenapa kok orang yang miskin di dalam gereja, kenapa kok dia miskin terus-terusan gitu loh. Pernah lihat nggak? Pernah perhatiin nggak kehidupannya? Mereka nggak bangkit-bangkit. Kenapa kok hidupnya nggak pernah yaitu naik-naik gitu. Why? Kenapa? Because they say I'm poor, I cannot give. Karena apa?
biasanya cenderung gini loh. Orang miskin itu selalu berpikir dulu, dia miskin, dia nggak punya. Jadi gimana mau kasih? Termasuk yang miskin itu orang yang bilang, oh banyak, we have got so much to pay for, we cannot give. Sama seperti itu yang banyak yang berkata juga yaitu, aduh saya banyak pengeluaran nih, saya nggak bisa kasih. Bulan ini nggak bisa kasih perpuluhan. Bulan ini mungkin nggak bisa kasih perpuluhan. Itu termasuk. Itu termasuk ya begitu. Why? Kenapa? Because you're not careful. Karena kamu nggak hati-hati. Because it is God who give you, Karena kan Tuhan yang kasih ke kamu. and God wants you to give back Tuhan mau apa? Supaya kamu kembalikan Why? kepada dia. Kenapa? in the form of gratitude. Itu di dalam sikap kamu bersyukur. Terima Amen. kasih. You are grateful to God. Kamu berterima kasih sama Tuhan. And God say He wants to see your faithfulness. Dan Tuhan itu hanya ingin melihat yaitu kesetiaanmu. That's why He says Oleh karena itu dikatakan. in the book of Malachi chapter 3 verse 9. Di dalam yaitu kitab Malaki 3 ayatnya ke-9 katakan. Kamu telah kena kutuk. Ya kamu semua tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Amen. What is that? Apa yang dikatakan? Kamu kena kutuk. Kamu telah kena kutuk. Even when Adam sinned against God, God did not curse Bahkan Adam. ketika Adam berdosa sama Allah, Allah aja nggak bisa langsung kutuk Adamnya. Cannot. Nggak bisa. But now, Tetapi He sekarang, said you are cursed. sekarang kalau di dalam Malaki, Allah itu lebih keras. Kamu telah kena kutuk. Amen. With the curse. Dengan kutuk. Nah kutuknya apa? Kutuk apa? Because when Adam disobeyed God, Karena pada waktu Adam tidak taat pada Tuhan, God said, Tuhan bilang, because of you, oleh karena kamu. the ground is cursed. Jadi Allah kan hanya bilang, Adam, gara-gara kamu ya, gara-gara kamu tanah ini yang jadi terkutuk. Amen. Meaning, Artinya, dari tanahnya kamu makan. bukankah semua yang kita makan, semua yang kita kerjakan, semua itu diolah, diambilnya dari tanah. Dari tanah kamu makan yang kutuk. Jadi dari tanah kamu makan, ya kamu makan kutuk. Masuklah kutuk ke dalam kehidupan kamu. Amen. That is why, Oleh karena itu, as Christians, we are taught before you eat, you pray. kenapa yaitu sebagai orang Kristen kita diajarkan sebelum kita makan, yaitu kita harus berdoa dulu. Sanctified with the blood of Jesus. Kita minta kuduskan dengan darah Because Yesus once you Kristus. pray, the food is sanctified. Kenapa? Begitu kita doakan makanan itu, ya makanan itu sudah kita doakan Makanan dengan kutuk kudus. nggak bisa masuk. Sehingga kutuk tidak bisa masuk lagi. So people of God, Sama Tuhan. but today, not all of us are working in the paddy field. Tetapi kan kalau zaman sekarang ini, kita itu kan mungkin nggak semuanya pekerjaannya petani. Amen. But Tetapi, penghasilan pasti dari apapun penghasilan yang kita kerjakan, misalkan kita kerja di kantor. Misal perusahaan itu punya bikin apa, semua kan asalnya dari tanah lagi. Amen. That means Artinya, whatever penghasilan, apapun penghasilan kamu, as long as it's not got to be cursed, God says give back 10%. supaya kamu tidak terkena kutuk itu lagi, kembalikan apa yang menjadi milikku. Haleluya. Kok nggak mau haleluya dia? Susah pastor. Susah ya. I learned that people. Saya belajar. I don't only preach. Saya bukan hanya sekedar khotbah aja. I practice. Saya praktekin apa yang saya khotbahkan. When God called me to full-time ministry, Jadi pada waktu Tuhan panggil saya pelayanan penuh waktu, I became zero. saya benar-benar I have no income. saya nggak punya penghasilan. So every time I melayani dapat persembahan kasih, what I do, I take 10% and keep away Jadi first. setiap kali saya pelayanan, saya selalu belajar. Begitu dapat penghasilan, cepat-cepat 10%-nya saya pisahkan, saya nggak ganggu gugat. I put the envelope in the Saya house. masukkan di dalam amplop di rumah saya. Every persembahan kasih. Setiap persembahan kasih, Once a month, sebulan sekali, with my wife's pay, dengan yaitu gaji dari istri saya, put together. digabungkan jadi satu. Dan itu kita masukkan sebagai yaitu perpuluhan keluarga. Until today. Sampai hari ini. During COVID also perpuluhan saya kasih. Waktu zaman COVID pun perpuluhan yang biasanya sebulannya sekian saya kasih, saya kasih. My wife said, kita nggak punya penghasilan, why you Istri want to saya give sendiri tithes? juga bilang, kita kan nggak ada pendapatan, kenapa harus kasih? I said, Saya bilang, because God still give me life. karena Tuhan aja masih kasih saya hidup, So I am thankful to Him. saya hanya bersyukur aja kepada Let's Tuhan. give. Yaitu jangan mencuri tapi berilah, Just give. berilah. He knows how to give back. Dia akan tahu bagaimana mengembalikannya pada kita. He knows how to come back. Dia tahu bagaimana Dia mengembalikannya tahu pada kita. kesusahan kamu. Tuhan itu tahu kesusahan kita. Faithfulness is not when you have plenty you give. Jadi bicara tentang kesetiaan, itu kalau saudara punya banyak berkelimpahan, memberi itu gampang. It is not called faithfulness. Itu belum disebut sebagai kesetiaan. You are giving out of plenty. Karena saudara memberinya di dalam kelimpahan kamu. But Tapi for you difficult to live. kalau saudara ya yang udah susah mau hidup sehari-hari aja. But
Tapi you take and give first saudara to God. masih sisihkan nih. Ini milik Tuhan, kamu nggak ganggu-ganggu. Itu pengorbanan Tuhan Itu yang tidak namanya akan lupa. pengorbanan, kamu setia mengembalikan punya dia. Tuhan tidak akan lupa. Tuhan tuh nggak pernah lupa dengan orang seperti itu. Amen. Why? Kenapa? Because you are doing it out of sacrifice. Karena kamu lakukan itu ya dari pengorbanan kamu. God will remember you. Tuhan akan ingat dengan kamu. And that's why in verse 10 he says, Oleh karena itu kan di ayat yang ke-10-nya baru dikatakan, Ah. bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumah aku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? pertolonganku datang dari, amen, that's what we saw. Kan itu kita, apakah aku tidak akan membukakan May bagimu he send you tingkap? help from the sanctuary. Kan dia kan bilang kiranya aku akan mengirim bantuan dari tempat kudusnya. Amen. Now what he says, Sekarang dikatakan I apa? will open Aku up. akan bukakan tingkap langit amen, and then, dan mencurahkan berkat kepadamu. ah, Kalau Inggrisnya bilang bukan berkelimpahan, sampai kamu nggak punya ruangan cukup untuk tampung until berkat you have itu. no space to keep it. Sampai kamu nggak punya tempat yang cukup untuk tampung berkat itu. Can you imagine that? Saudara bisa bayangin nggak? You mean this is a bluff word? Saudara pikir ayat ini bohong? Dia udah bilang sama kita, ujilah aku. Ini satu-satunya Tuhan suruh kita uji loh. Hah? Pernah mengalami ini enggak? Jadi waktu kita ikutin ayat ini kita pernah nggak? Saya berapa kali mengalami itu. Saya ngalamin berkali-kali. 40 tahun saya melayani, saya nggak punya gaji. 40 tahun saya melayani, saya nggak ada gaji. Kalau nggak ada pelayanan, saya nggak punya cak. Kalau nggak ada pelayanan ya saya nggak punya penghasilan. That's all. Itu aja. Saya hanya hidup karena Saya hanya hidup ya karena kemurahan Tuhan aja lah. kemurahan Tuhan aja. Tapi, he never one month let Dia me nggak pernah down. membuat saya 1 bulan. Itu 1 bulan pun tuh yang namanya saya kekurangan. Percaya nggak? Haleluya. I can tell you because I exercise and I practice. Saya katakan kepada saudara karena apa? Karena saya praktekin, saya lakukan. Every day, Tiap hari, every month, tiap bulan. without fail, Tanpa gagal. we give. Saya kembalikan. Hallelujah. Why? Kenapa? Because Karena God want to see my faithfulness. Tuhan mau lihat kesetiaan saya juga. He want to see my faithfulness. Dia mau lihat kesetiaan saya. He is faithful in providing me. Dia aja setia kok untuk menyediakan buat Now saya. he says, I want to build my kingdom. You now obey my word. Sekarang aku ingin membangun kerajaanku di muka bumi ini. Sekarang kamu taatin firmanku. Jangan lupa ya, perpuluhan itu nggak boleh dikasih kepada hamba Tuhan itu, hamba Tuhan ini ya. Gini loh, saya kasih tahu saudara. Perpuluhan itu sesuatu yang kamu nggak boleh ganggu gugat. Kamu harus bawa ke dalam rumah perbendaharaan. Jadi artinya kalau saudara ingin memberi perpuluhan itu misalkan untuk hamba Tuhan. Itu saya tidak sarankan. Kalau kamu mau memberi kepada hamba Tuhan di luar porsi 10%. Dari sisa kamu yang 90%. Misalkan apa? Kalau misal saya ya 10% itu perpuluhan. 10% lagi saya jatahkan misalkan untuk yatim piatu. 10% lagi untuk pelayanan. 10% lagi untuk hamba-hamba Tuhan. Jadi di luar porsi 10% yang adalah milik dia. I know many people perpuluhan mereka pakai. Karena saya tahu gitu loh banyak terutama ya orang-orang yang banyak pelayanan. uang. Yang merasa gini loh. Perpuluhan saya besar. Lebih baik perpuluhan saya pecah-pecah. Kasih hamba Tuhan ini bantu pelayanan, kasih hamba Tuhan ini pelayanan, kasih hamba Tuhan ini pelayanan. I was having a Bible study one day, one man asked me, Jadi saya Bible study di satu keluarga, satu bapak tanya sama saya. berapa dia punya? Big lah pastor. About 40 million 40. per month? 40. Oh lah pastor. 1 bulan dia punya perpuluhan 100 juta. Tuh hitungannya ratusan juta. Dia tanya boleh nggak saya kasih ke pelayanan aja. Kalau saya Dia mau kasih itu untuk saya untuk pelayanan. Saya sih nggak boleh. Kalau saya punya maksud jahat saya bisa aja, oh iya nggak apa-apa. Tapi saya bilang tidak. Itu harus kasih kembali ke lagi ke gereja. dalam apa? Ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan di mana kamu bertumbuh. Tapi dia bilang gereja aku nggak melayani apa-apa Pak. Dia bilang gerejanya dia nggak punya apa. Mungkin nggak punya misi keluar, nggak ada pelayanan ini, nggak ada Masih pelayanan nggak itu. apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa? You obey his word. Kenapa? Bagian kamu itu hanya taatin firman. You obey the word. Kamu taatin firman. According to the obedience, God will bless you. Kenapa? Waktu kamu kembalikan perpuluhan yang adalah milik Tuhan, kamu udah taatin. Jadi berkat kamu itu baliknya itu karena ketaatan kamu.
Bukan karena kamu kasih ke gerejanya. Ah. Jadi coba tolong gitu loh. Prinsip jangan pernah berpikir perpuluhan itu bikin kaya gereja atau bikin kaya hamba Tuhan. Itu orang bodoh. Kalau mau uang itu disalahgunakan gereja atau disalahgunakan oleh hamba Tuhan, itu Biarin. urusannya dia dengan Tuhan, bukan urusan Biarin. kamu lagi. Itu bukan urusan kamu. Selama kamu sudah memberi. The moment you decide in your heart to give the tithes, the money is not yours Saya anymore. biasanya begini, kalau Tuhan udah taruh saya satu angka untuk kasih si A, saya nggak mau tahan itu, saya kasih. Karena waktu saya udah dikasih satu angka itu udah bukan punya saya lagi artinya. Itu di luar tangan saya harus kasih. Kalau Amen. misalkan kamu gini, mau memberi misalkan 1 juta ke Adi. Ya udah 1 juta itu yang kamu maksudkan untuk memberi kepada Adi, itu bukan hak kamu lagi. Walaupun uangnya masih di kamu, tapi bukan hak kamu lagi. Adi, jangan lupa tanya dia nanti. Haleluya. Amen. So people have got Jadi umat Tuhan, that you might remember your offering. jadi supaya apa? Tuhan selalu ingat dengan pemberianmu. Now he says in verse 6. Lalu Four. dikatakan lagi yaitu di ayatnya, kembali lihat yaitu Mazmur ya, 20 ayatnya yang ke 4, 5. Yes. ayatnya yang ke-6 ya mungkin Alkitab kita ya. Alkitab Indonesia. Oh, fine. Verse 4. I said 4. May he grant you Oke. according. Alkitab Indonesia ayat yang ke-5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Amen. May he grant you according to your heart's desire. Kiranya Tuhan itu mengaruniakan kepadamu apa yang menjadi keinginan hatimu. Haleluya. Enak ya apapun kita ingin Tuhan kasih ya Bu ya. Senang gak sih kalau apapun yang jadi keinginan hati. Seperti tadi saya bilang, keinginan hati kita belum ngomong, ini mulut belum keluar. Di hati aja kita kepengen misalkan A gitu loh. Tuhan udah tahu, Tuhan kasih. Look at Psalms 145 and verse 19. Lihat di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-19. Ah. Mazmur 145 ayatnya yang ke-19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia dan mendengarkan teriakan mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. He will fulfill the desires of those who fear him. Dia akan melakukan, bukan melakukan kehendaknya, tapi dikatakan dia akan memenuhi apa yang menjadi keinginan orang-orang yang takut akan dia. Amen. He also will hear their cry and save them. Bahkan dia juga akan mendengarkan teriakan mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. So when God will fulfill your heart's desire? Jadi kapan Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi keinginan hatimu? When you learn to fear God. Pada waktu saudara belajar yaitu untuk takut akan Tuhan. Amen. When? Kapan? When you learn to fear him. Pada waktu saudara belajar untuk takut akan dia. When you want to do something, you know God does not like that. Pada waktu misalkan kamu ingin melakukan sesuatu nih. Kamu tahu firman Tuhan bilang Tuhan gak suka. You don't do it. Jangan lakukan. Why? Kenapa? Because you fear God. Karena kamu artinya apa? Pada waktu kamu udah putuskan kamu gak mau melakukan. Itu artinya kamu hidup di dalam takut akan Tuhan. God watches you. Dan Tuhan akan awasi kamu. Amen. He watches you. Dia mengawasimu. And he says, Dan dikatakan. also will hear the cry and Bahkan save dia them. juga akan mendengarkan teriakan mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Amen. When they are in a very difficult situation. Jadi walaupun orang ini di dalam situasi yang sangat sulit. And God, they cry, say, God help me. Dia cuma bisa menangis, Tuhan tolong aku. God says, I will hear you. Tuhan bilang aku akan dengar kamu. I will hear you Aku akan dengar kamu. and I will help Dan you. aku akan menolongmu. And that's why he says Dan here, itu sebabnya dikatakan. he may grant according to your heart's Dia yang desire. akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. But Tetapi don't forget, jangan lupa. the Bible says, Alkitab katakan. the heart is the most wicked. Oh, hati itu adalah organ tubuh yang paling licik. Paling jahat dari organ tubuh yang lain. Mazmur, Yeremia 17 yaitu ayat yang ke-9. Dikatakan di dalam no, Yeremia from the 7. heart comes from the, Oh, Prophet 4 was 23. Dari dalam hatimu, dari dalam hatimu. 4:23. Jaga. Keep your heart from the. Yes. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar segala kehidupan. Amen. Hallelujah. Guard your heart above all things. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. For out of it springs the issues of life. Karena dari situlah terpancar segala kehidupan. Amen. Everything will come out from the heart. Jadi segala sesuatu itu yang keluar dari hati kita. Your blessing is because the way you keep your heart. Jadi berkat kita pun kita terima pada dasarnya karena
apa yang ada di dalam hatimu. In Matthew 12:34. Di dalam Mazmur yaitu 12 ayatnya yang ke-34. 12:34. Mazmur yaitu 12 ayat yang ke-34 katakan, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Amen. Apa kita ngucap dari mulut, dari keluarnya dari mana? Jadi perkataan yang keluar dari mulut kamu itu gak bisa munculnya tuh dari mereka-reka. Itu pasti dari hati kamu. Amen. Now remember, Ingat, that means you need to guard your heart. artinya kan Alkitab udah ajarkan Amsal 4 ini. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. That your word that come out must be life. Sehingga apa? Kata-kata yang keluar dari mulut kamu itu harusnya kata-kata yang baik dan yang hidup. Amen. Or else, Atau it will come back to you. itu perkataan yang kamu perkatakan itu bisa jadi tumbal buat dirimu sendiri. Amen. Balik lagi ke kamu. It will cause pain in your life. Bahkan akan membawa penderitaan buat dirimu lagi. So that's why it says, Oleh karena itu dikatakan, be very careful. kita harus In hati-hati. Psalms 37:4, Di dalam Mazmur yaitu 34, 37, 37 ayatnya yang keempat katakan, it says, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. I like this very much. Saya suka dengan ini. Amen. 37:4, ya. Di dalam Mazmur 37 ayat 4. Ini agak sedikit berbeda terjemahannya. Delight yourself also in the Lord. Jadi bukan dikatakan dan bergembiralah karena Tuhan, tapi dikatakan sukakanlah dirimu juga di dalam Tuhan. Amen. Delight yourself. Jadi sukakan dirimu itu tuh di dalam Tuhan. Maka ia yang akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. That means Artinya, your heart must always desire God. hatimu itu harus selalu berkeinginannya tuh Tuhan. Always want to obey Him. Selalu mau taat pada dia. Always want to be faithful to Him. Selalu mau setia kepada dia. When you got your heart like that, Jadi kalau kita menjaga hati kita seperti itu, God says, Tuhan bilang, He will fulfill your heart's dia desire. yang akan memenuhi apa yang menjadi keinginan hatimu. Amen. I had many experiences. Saya Like that. punya banyak pengalaman seperti itu. First time when I come to Indonesia, Pertama kali yaitu saya datang ke Indonesia, I had a crocodile shoe. saya punya sepatu ya, depannya udah kayak mulut buaya, terbuka. Bukan, not the crocodile brand, ya. Bukannya mereknya sepatu krokodil, It's open like that. karena udah terbuka, udah mangap. So one man asked me, Pastor, your shoe is already Jadi need satu a orang bilang, new one. Pak Pendeta ini kayaknya sepatunya udah perlu yang baru. I said, yes. Saya bilang iya, I'm still praying saya about it. masih berdoa nih. Hallelujah. So people of God, Jadi umat Tuhan, before I left, sebelum saya pulang, somebody brought me a bag. tiba-tiba ada orang yang bawain saya, kasih saya satu tas. I don't know what's it. Amen. Saya nggak tahu apa itu. Alright, I went back to the room. Saya pulang ke kamar, I opened up saya buka, and I saw saya lihat. it was a ballet shoe. Itu sepatu mereknya Belly. Belly tahu kan? Bukan not this belly, ya. Huh? How much is that little belly? Nowadays maybe 4 juta? more than that. 8 million? 8 6 million It shoes. depend. Harga sepatunya aja bisa 8 sampai 10 juta. Masuk akal ya? I only desire. Saya cuma berkeinginan doang. I said, Lord, how, if that man's wearing nice shoe, Karena yeah, saya lihat orang yang bilang seperti itu, pakai sepatunya bagus. Saya bilang, I asked him, what's the brand? saya tanya mereknya apa? He said, Belly. Dia bilang Belly. Oh, Oh bagus ya. Gitu. so I went back to the room. Jadi saya pulang ke kamar, In my heart, dalam hati I saya, said, Lord, saya bilang Tuhan, nice if I wear that shoe. bagus juga ya kalau saya juga pakai sepatu seperti itu. Saya cuma ngomong begitu aja dalam hati saya. So when you go to heaven, Ellen, where does God see you? Jadi Ellen kalau nanti Ellen masuk surga, Tuhan lihat apanya dulu? Does he look at your eyes, Apa dia lihat mata kamu dulu, your face? muka kamu? What? Yang dilihat Tuhan apanya kita dulu? Adi? Lihat apa? You know what? Saudara tahu? Leg. Dia lihat kaki kamu dulu. How much your leg? Kan Alkitab bilang, seberapa kaki kamu pakai untuk memberitakan Injil. How beautiful are the Kan feet of those Alkitab bilang, betapa indahnya kaki yang membawa berita Injil. We look at your leg. Jadi yang Tuhan lihat ya kaki kamu dulu. How many thousand kilometers you walk Kamu for udah God? jalannya itu berapa belah jauh. Kamu udah melayani dia berapa jauh. So I told Lord, I told him, Lord, I wear the shoe, I walk for you, Lord. Saya bilang Tuhan kalau saya pakai sepatu itu ya saya jalan buat engkau. I got a gift. Ya udah saya dapat hadiah.
I only desired. Saya cuma berkeinginan aja dalam hati. That's why I say I like this word. Oleh karena itu saya bilang saya suka dengan ayat So when I ini. want something, Kalau saya mau sesuatu, I always pray and desire in my heart. saya cuma berdoa aja, saya cuma berkeinginan dalam hati aja, Tuhan tahu. And say, Lord, Tuhan, you know my heart. Engkau tahulah hatiku. I don't have the money to buy, Saya sih kalau suruh beli ya nggak ada uangnya. but you know how to Tapi provide. Engkau tahu bagaimana menyediakan buatku. I will bless you. Aku akan memberkatimu. That's how I live. Itu caranya saya hidup. Hallelujah, people of God. Ma Tuhan, Everything segala sesuatu He will provide. Dia sediakan. Hallelujah. Now, people of Ma God. Tuhan, Why? kenapa? Because you obey Him. Karena apa? Pada dasarnya kita taat pada Dia. You submit to Him. Kita tunduk pada Dia. And then the Bible says, Lalu Alkitab katakan, verse 4, and fulfill your purposes. bahkan yaitu dikatakan kembali lagi, lihat yaitu Mazmur 20 ya, bagian yang 4, yang terakhir, 5 terakhir. Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Amen. To fulfill all your purpose. Jadi semua rancangan kamu itu Tuhan buat berhasil. Amen. Jalan gitu. Kita biasanya kalau udah berkeluarga, rancangan kita hanya untuk anak-anak kita ya. Am I right? You want to desire something good for your children. Pastikan sebagai orang tua kan kita maunya apa? Punya rancangan yang baik untuk anak-anak kita. Amen. The Bible says, Alkitab bilang, you obey God kalau kita taatin You walk in Tuhan, the Lord. kita jalan dalam Tuhan, and you make sure dan kamu you pastikan guard your heart before God. jaga hatimu di hadapan Tuhan. This God Tuhan ini knows what you want for your children. tahu apa yang itu terbaik untuk anak-anakmu juga. And He will prepare that. Dan dia akan siapkan itu untuk kamu. Amin. Amin. Amen. Amin. Finally, Yang terakhir, verse 6. ayatnya yang ke-6. Yep. Now I know that the Lord saves his Alkitab anointed. Alkitab Indonesia ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amen. What is it? Apa yang I dikatakan? know. Aku tahu. I know. Aku tahu. How do you know? Bagaimana kita tahu? Because I enjoyed it. Karena aku udah nikmati dulu. I have experienced it. Saya sudah punya So pengalamannya. David is saying, I know. Jadi Daud bilang, aku tahu. I know it because Aku tahu karena apa? I have gone through Karena that. aku sudah ngalami, aku udah rasain, aku udah nikmati. He will answer him from his holy heaven Bahkan dia akan menjawabnya dari yaitu tempatnya yaitu di surga. with the saving strength of his right hand. Bahkan yaitu dengan mengirimkan yaitu apa? Kekuatannya dari tangan kanannya. So finally he said, Yang terakhir dia berkata. what do I trust in now? Jadi sebenarnya apa yang mau saya percayai? Verse 7. Baru ayat yang ke-8 katakan. Some trust Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Amen. So he said, Jadi Daud bilang. some trust in chariots, Ada orang yang hanya bermegah Some di in dalam horses, yaitu kereta kudanya. but Ada yang we bermegah di dalam remember the kuda. name of the Lord. Tetapi kita ini hanya percaya kepada nama Allah. David says, Daud bilang, he's a king. dia raja. He knows he has got horses and what he got chariots. Sebagai raja, dia kan tahu dong yang namanya kereta kuda itu seperti apa, kuda-kuda seperti He's apa. got the best. Dia fleets. bisa dapetin yang terbaik. But he says, Tetapi dia my bilang, heart is not in there. hatiku tidak ada di dalam itu. Amen. What is that? Apa itu? My heart will only remember the goodness of my God. Hatiku itu hanya ingat dengan kebaikan yang I Tuhan will only lakukan. glorify him. Aku hanya bermegah di I dalam will dia. only go worship him. Aku hanya menyembah I dia. will only submit to him. Aku hanya tunduk pada dia. Now people of God, Ma Tuhan, if this experience is your life, dengan yaitu pengalaman seperti ini di dalam kehidupanmu, let me tell you something. mari saya beritahukan sesuatu. Nothing can stop you walking with Amin. Jesus. Tidak ada yang bisa menghentikan engkau untuk berjalan dengan Yesus. Amen. Nothing. Tidak ada. No length, no breath. Tidak ada yang No hunger, namanya no plague. tidak ada yang no namanya sicknesses. kelaparan, yang namanya ketelanjangan, tidak ada tulah, tidak ada penyakit. And he says, what can separate us from Bahkan yaitu apa? Sampai yaitu Rasul Paulus sendiri katakan, apa sih yang bisa memisahkan aku dengan kasihnya? who can separate us from? Apa yang bisa memisahkan kita dari dia? What can separate us from this world? Apa sih yang bisa memisahkan kita itu dari dia, dari dunia ini? Remember, Ingat, when you establish your life in kalau this, kita membangun hidup kita tuh di atas firman-Nya, your God will be with you. maka Tuhan akan menyertaimu. And why? Why? Kenapa? Because Karena that will prepare you apa? Karena itu yang akan mempersiapkan dirimu for the days ahead, di hari-hari ke depan. where the wickedness will come in. Saudara yang harus ingat bahwa di hari-hari depan itu akan lebih jahat lagi, lebih fasik lagi. And when there is so much of wickedness and so much of deception, Dan begitu banyak kefasikan, begitu banyak penyesatan, God will save you from that. yaitu Tuhan masih tetap menyelamatkan kita. So people of God, Jadi umat Tuhan, this morning, or malam hari evening, ini, where do you stand before di Him? mana engkau berdiri di hadapan Tuhan? Does this words David speaks is like your life? Apakah
firman yang diucapkan oleh Daud ini sama seperti yang kita alami dalam hidup kita? Oh, Atau you say I'm far away. kita masih bilang, Tuhan saya jauh banget. I'm not there. Aku belum di sana. I want to be there. Aku mau di sana Tuhan. Let's close our eyes. Mari kita tutup mata kita. Worship leader. Pemimpin pujian.